Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sekarang kita lanjutkan ke bab 6. Masih ada waktunya kan Ibu? Masih. Sampai maghrib juga masih. Baik. Kita lanjut ke bab yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala aw daf'ih. Bab minasyirki, termasuk syirik adalah mengenakan kalung, benang, dan yang semacam dengan itu untuk menghilangkan atau menolak bala. Bab ini membahas apa sebetulnya Ibu? Membahas apa ini? Jimat. Tahu jimat kan Ibu? Barakallahu fikum. Di antara bentuk kesyirikan adalah memakai sesuatu yang melingkar, halqah. Tidak mesti kalung ya. Bisa juga gelang. Bisa juga ikat pinggang. Pokoknya yang halqah, melingkar. Bisa juga cincin, bisa juga gengge, begitu ya? Apa bahasanya gengge Ibu? Ya. Apa gelang yang di kaki itu loh? Ya. Di sini apa namanya Bu? Oh, gelang kaki. Ya, kalau orang barat bilang gengge. Nah, itu halqah. Ya, halqah itu sesuatu yang dikalungkan. Baik. Sesuatu yang melingkar. Atau juga pakai benang yang dilingkarkan. Biasanya anak kecil kalau sering sakit itu Ibu, itu di pinggangnya suka dilingkarkan benang. Ya, pernah lihat Bu? Ada yang di pinggangnya, ada juga yang di tangan, ada juga yang mungkin di kaki, di leher, gitu ya. Atau benda yang seperti keduanya. Apapun itu, tidak mesti yang dilingkarkan. Kalau kemudian tujuannya sama, dalam rangka untuk menyingkirkan mara bahaya atau menolaknya, maka dihukumi sama. Ya, jimat itu kan macam-macam. Kadang berupa sapu tangan begitu ya.
yang kemudian ditulis rajah. Ya. Tulisan rajah yang tulisannya tidak bisa kebaca. Tidak bisa dibaca. Karena itu bahasanya syaitan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Intinya berarti bab ini membahas tentang hukum memakai jimat. Dari judulnya saja kita sudah bisa menghukumi bahwa memakai jimat itu hukumnya syirik, minasyirki, termasuk kesyirikan. Jadi dengan dalil-dalil yang nanti akan beliau bawakan, beliau ingin menegaskan bahwa pakai jimat itu hukumnya syirik. Tinggal nanti syiriknya syirik apa? Apakah syirik besar ataukah syirik kecil? Nah, kita bahas dulu ya sebagai mukaddimah dari bab ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Memakai jimat itu bisa hukumnya syirik besar, bisa juga syirik kecil. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah keyakinan pemakainya. Jika yang memakai jimat itu meyakini bahwa jimat-jimat itu dengan sendirinya yang bisa menghilangkan atau menolak mara bahaya, maka ini syirik besar. Syirik besar. Adapun jika dia meyakini ini sekedar sebab saja, ini sekedar ikhtiar saja untuk tolak bala, dia tetap berkeyakinan yang kuasa menghilangkan atau menolak bala itu adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi jimat ini sebagai bentuk ikhtiar. Nah, maka orang yang meyakini seperti itu, ini dihukumi syirik kecil. Ingat ya, sering kita sampaikan, syirik kecil itu bukan untuk diremehkan. Karena sejatinya syirik kecil itu adalah dosa besar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu secara garis besarnya tentang hukum mengenakan jimat. Maka pantaslah kalau dari judulnya saja beliau sudah memberikan vonis bahwa memakai jimat itu termasuk kesyirikan. Besar kecilnya nanti tergantung keyakinan pemakainya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, nanti di bab berikutnya masih berkaitan dengan pembahasan yang sama sebetulnya. Nanti ada pembahasan tentang ruqyah dan tamimah. Tamimah itu ya jimat tadi. Nanti di situ akan disebutkan tiwalah. Tiwalah itu sejenis pelet yang dikenakan oleh suami istri untuk merekatkan cinta. Ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu dia kalau datang ke dukun pasti minta pelet. Yang tadinya benci jadi cinta. Ada juga sebaliknya tuh. Kan ada atof, ada sorof. Sorof itu kebalikannya. Yang tadinya cinta jadi benci. Ada orang ketiga ingin merusak satu rumah tangga. Dia datang ke dukun.
saya suka sama suami si fulanah itu. Tolong pisahkan mereka berdua supaya saya dapat suaminya. Nah itu juga sama pelet. Masuk kategori tiwalah. Cuman fungsinya berbeda. Kalau yang atof itu merekatkan, kalau yang sorof itu memisahkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian nanti ada wada'ah. Wada'ah itu jimat, sama ya, dia bentuk jimat yang diambil dari laut, menyerupai kerang. Katanya bisa menangkal penyakit ain atau pengaruh jahat yang disebabkan karena hasad. Ada tamimah. Ya, tamimah itu jimat yang asalnya terbuat dari manik-manik yang dilubangi, kemudian dirangkai, dikalungkan di leher anak, ya, sebagai penangkal penyakit. Nah itu semuanya masuk di dalam pembahasan kita. Jadi bab 6, bab 7 ini mirip-mirip. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari definisi yang tadi kita jelaskan tentang masalah jimat ini, maka intinya ada dua. Kalau sesuatu itu terpenuhi dua kriteria ini, maka dipastikan itu jimat. Pertama, tujuannya untuk mengusir atau menangkal mara bahaya. Dengan kata lain, supaya dia dapat manfaat, begitu ya. Dapat manfaat, terhindar dari madarat. Itu tujuannya. Jadi orang tuh kalau pakai jimat kan tujuannya itu. Ya tidak, Ibu? Kemudian yang kedua, dicapai dengan sesuatu yang tidak terbukti. Dicapai atau diambil jimat itu dengan sesuatu yang tidak terbukti sebagai suatu sebab. Kalau ada orang nih, dia merasa takut ketika melewati satu kawasan, kata orang tempat angker. Takut nggak, Ibu? Takut. Kemudian dia berikhtiar bagaimana supaya dia tidak takut. Maka dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah itu jimat bukan? Jimat bukan, Ibu? Bukan. Kenapa? Karena dia berikhtiar dengan sebab yang dibenarkan syariat. Dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, ya, pencipta manusia, pencipta jin, pencipta semua makhluk. Yang diantara makhluk ini ada yang punya potensi jahat. Tapi kalau kemudian orang itu ikhtiarnya dengan sesuatu yang syariat tidak menyebutkan itu sebagai sebab dari sesuatu. Ya tadi pakai jimat. Tenang saja, di saku saya ini ada jimat. Gitu. Kemudian dia keluarkan, dia putar-putar, jimatnya lewat di situ. Nah ini berarti dia melakukan suatu ikhtiar, suatu usaha, suatu sebab yang syariat tidak mengizinkannya. Tidak terbukti secara syariat sebagai sebab. Itu, Ibu, ya. Jadi inti pengertian jimat
Yang pertama tadi tujuannya untuk mengusir, menangkal, menolak mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Yang kedua, dicapai dengan sesuatu yang tidak terbukti sebagai sebuah sebab. Apa fungsinya gelang, Ibu? Bisa menolak apa? Kan enggak ada. Gitu ya. Di dalam syariat tidak ada. Ini benang ini apa fungsinya untuk menangkal penyakit, menangkal gangguan? Enggak ada. Dia sekedar benang. Gitu ya. Ya. Coba kalau kita main logika saja. Apa logikanya apa, Bu? Benang itu kok bisa nangkal mara bahaya? Dari sisi mana? Secara logika. Enggak ada. Ya. Dia dijamret begitu saja sudah lepas, putus. Gitu. Makanya orang-orang tuh kalau berbuat syirik, dia tidak punya hujah yang kokoh. Sifatnya hanya praduga saja, diduga, disangka, itu menolak bahaya. Kan begitu. Tidak punya keyakinan yang kokoh. Beda dengan akidatut tauhid. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mengenakan jimat dikatakan bagian daripada kesyirikan karena memang orang yang mengenakannya ada ketergantungan hati. Ya kan Ibu? Orang kalau pakai jimat, bersandar gak hatinya ke jimat itu? Pasti bersandar. Padahal di dalam ajaran akidah kita tidak boleh bersandar kepada sabab. Tapi bersandarlah kepada pencipta sebab. Siapa pencipta sebab? Allah Azza wa Jalla. Saya kasih contoh. Orang kalau pengen dapat duit ngapain, Bu? Bekerja. Itu kan ikhtiar ya. Apakah rezeki itu turun dari pekerjaan atau Allah yang menurunkan dengan wasilah kerja? Allah kan? Maka bersandarnya berarti bukan ke pekerjaan, tapi bersandarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Pekerjaan itu wasilahnya, ikhtiarnya, usahanya. Karena manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Adapun tawakalnya, tawajuh, jiwa raganya, itu hanya kepada Allah. Ya kan Ibu? Kenapa? Karena sebab itu bisa memberikan pengaruhnya itu dengan izin Allah. Kalau Allah nggak ngizinkan, nggak akan bisa. Ya Ibu, saya kasih contoh. Api itu sebab terbesar untuk membinasakan, memusnahkan sesuatu. Kan begitu, Bu? Segala sesuatu bisa dilahap oleh api. Begitu kan? Artinya, orang paham bahwa di antara ikhtiar untuk membinasakan, melenyapkan sesuatu itu dengan cara dibakar oleh api. Tapi ternyata api itu punya pengaruh dan tidak, itu atas izin siapa? Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah tidak mengizinkan, maka sebesar apapun ikhtiar itu tidak akan berpengaruh. Dan itulah yang terjadi pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya kan Ibu? Orang-orang yang zalim terhadap Nabiullah Ibrahim alaihi salam
Mereka ingin memusnahkan Nabiullah Ibrahim. Akhirnya disepakati kita bakar saja biar musnah itu. Lenyap Ibrahim dari muka bumi ini. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kuni ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, jadilah penyelamat untuk Ibrahim. Maka api itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada Nabi Ibrahim. Malah beliau merasa sejuk di dalam api. Berarti sabab atau ikhtiar itu bisa berpengaruh dan tidak, semuanya dengan izin Allah. Dan begitu Ibu. Contoh lainnya, sebab terbesar kalau orang pengen punya anak apa? Apa Bu? Kalau kita pengen punya anak ngapain? Menikah kan? Pertanyaannya, apakah setiap orang menikah dikaruniai anak? Tidak. Nah berarti ikhtiar itu yang menentukan berpengaruh dan tidaknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan demikian seterusnya. Maka berarti pembahasan tentang jimat ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan al-akhdhu bil asbab. Hukum menempuh sebab atau hukum berikhtiar. Ini sudah pernah kita bahas ketika kita membahas kitab sebelum ini, Salasat al-Usul. Ada yang masih ingat Bu? Tidak, 3 hukum menempuh sebab. Ini penting ya. Karena hidup kita dari awal sampai akhir pasti berkaitan dengan ilmu ini. Ada yang masih ingat? Tiga hukum menempuh sebab. Menempuh sebab itu berarti maksudnya ikhtiar, usaha. Makan itu sebab. Sebab apa Bu? Sebab hilangnya lapar. Kan begitu. Pakai selimut sebab untuk menghilangkan dingin. Kan begitu. Bekerja sebab untuk mendapatkan penghidupan. Belajar sebab untuk menghilangkan kebodohan. Itu namanya menempuh sebab. Bahasa lainnya ikhtiar atau usaha. Ada yang masih ingat? Masih lupa? Nanti kita bagikan lagi PDF-nya ya, insya Allah. Untuk pertemuan yang akan datang saja. Ini benar nggak ada yang ingat Ibu? Oh, banyak anak baru. Emang anak-anak di sini? Banyak murid baru. Ya, nanti kita kirimkan PDF-nya lagi Ibu ya. Untuk pertemuan yang akan datang. Karena penting ini. Ibu, hari-hari kita semuanya ikhtiar, kan begitu ya? Apa yang tidak ikhtiar? Dari awal kita hidup sampai nanti kita mati itu, isinya kan ikhtiar. Baik terkait dengan urusan dunia, terkait dengan urusan agama. Ibu ngapain ke sini? Belajar kan? Belajar agama. Itu ikhtiar bukan? Ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Kan begitu. Ikhtiar untuk menghilangkan apa?
kebodohan, kesesatan, penyimpangan pada diri kita dengan cara belajar. Ibu ke sini pakai apa? Ada yang jalan kaki? Ikhtiar untuk cepat sampai ke tujuan itu pakai apa? Kendaraan bermotor, kan begitu. Ikhtiar bisa jalan kaki, bisa juga naik kendaraan bermotor, atau bahkan mungkin bisa pakai pesawat. Ya. Ibu dari Lamaru sana misalkan datang ke Baitul Ilmi pakai private jet, begitu ya. Nggak tahu mendaratnya di mana itu. Ya. Itu kan ikhtiar yang memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain. Bisa jalan kaki, bisa. Pakai motor bisa, pakai mobil bisa. Nah itu namanya ikhtiar, menempuh sebab. Lapar, gimana supaya hilang lapar ini? Makan, kan begitu. Makan itu sebab hilangnya lapar. Ibu pengen selamat di akhirat, pengen masuk surga, apa ikhtiarnya? Bertakwa kepada Allah, kan begitu. Batazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Jadi takwa itu sabab untuk kita bisa selamat di akhirat. Dan demikian seterusnya. Ibu rutin olahraga tiap hari. Ya. Itu kan ikhtiar. Ikhtiar untuk apa, Bu? Menjaga kesehatan. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Semoga kita semua sehat afiat. Ya. Salah satu di antara makarnya orang-orang kafir, Ibu, menjadikan kaum muslimin itu fisiknya lemah. Cerdas mungkin mereka, ilmunya banyak. Ya. Tapi kalau kemudian dibuat sakit, ya sudah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dikasih batuk saja bisa libur pengajian. Ya kan, Ibu? Nah itu. Maka menjaga kesehatan karena Allah, ingin kuat dalam taat kepada Allah, itu menjadi nilai ibadah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi karena tidak ada yang ingat, kita ingatkan saja di pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan bahas itu dulu, Ibu ya. Sampai kita betul-betul paham, ya, sehingga ketika ikhtiar itu tidak sembarangan. Karena banyak orang yang ikhtiarnya itu tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Alhamdulillah. Silahkan. Barakallahu fikum. Tidak salah jawabannya, Ibu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ya, dengan mengenal Allah, mengenal dinul Islam, kemudian mengenal Nabi Muhammad, kita juga jadi terbimbing ya bagaimana berikhtiar dengan baik dan benar. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ada lagi? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak salah, tapi bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. 3 hukum terkait dengan sebab atau menempuh sebab. Ada lagi yang berusaha mengingat?
menggunakan kemampuan dan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil. Ketiga, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menemukan hasilnya. Barakallahu fikum. Ya, tidak salah Ibu, jawaban-jawaban Ibu tidak salah. Cuman bukan itu yang dimaksud. Itu bahasa halusnya salah gitu ya. Tidak salah, cuman bukan itu yang dimaksud. Tadi satu sudah kita sebut. Satu sudah kita sebut tentang kisah Ibrahim itu. Bahwa sebab itu, ikhtiar itu sebesar apapun, sekuat apapun, tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun tanpa izin dari Allah. Ya Ibu, tadi contoh-contohnya. Orang kalau pengen punya anak ya nikah. Itu kan sebab paling nyata, sebab paling besar. Apakah setiap orang nikah pasti dikaruniai anak? Ternyata pada kenyataannya tidak, kan begitu. Api itu sebab terbesar untuk memusnahkan sesuatu. Tapi ternyata ketika Allah tidak mengizinkan, tidak berpengaruh sedikit pun. Obat itu kan sebab kesembuhan, kan gitu. Salah satu sebab kesembuhan. Kalau Allah berkehendak obat itu tidak berpengaruh, banyak orang obatnya mahal-mahal, satu kapsul 1 juta, tetap saja nggak sembuh. Nah, di sini pentingnya ya orang itu memahami hukum-hukum ini supaya dia tidak salah, tidak sembarangan di dalam berikhtiar. Kan begitu Ibu. Belajar itu bisa menghilangkan kebodohan, kan begitu. Ikhtiar untuk menghilangkan kebodohan. Apakah setiap orang yang belajar otomatis hilang kebodohannya? Belum tentu. Ya. Hasilnya itu Allah yang kuasa. Tugas kita ikhtiar. Makanya kan kapasitas kita kan beda-beda, Ibu ya. Ada yang sekali nangkep langsung paham. Sekali dengar langsung paham, kayak Imam Syafi'i itu. Sekali baca langsung hafal. Ada yang berulang-ulang kali dijelaskan, ketika ditanya masih ingat Ibu? Masih lupa, begitu kan? Ada yang begitu. Tapi kita paham semua, belajar itu sebab untuk menghilangkan kebodohan. Nah itu. Nantilah minggu depan ya. Saksikan di episode berikutnya. Nanti saya kasih PDF-nya Ibu ya. Saya kirim ulang nanti. Karena penting ini. Ini ilmu, kata Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di, ini ilmu paling berharga, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena terkait dengan hari-hari kita. Semua kita ini sedang berikhtiar kan Ibu. Nanti selesai dari kegiatan ini pasti ada kegiatan lain yang juga sama-sama ikhtiar. Ada yang mungkin habis ini mau ke pasar gitu ya. Ngapain ke pasar Ibu? Belanja. Belanja untuk apa? Untuk masak. Masak untuk apa? Untuk makan. Ngilangin lapar. Begitu. Ada yang mungkin nanti keluar hujan, Ibu pakai apa? Payung. Nah itu kan ikhtiar. Pakai payung. Ada yang mungkin setelah ini mau ke klinik berobat. Semuanya ikhtiar. Ya. Jadwalnya berobat. Untuk apa? Ikhtiar. Meraih kesehatan, menghilangkan sakit. Semua 24 jam kita itu isinya itu. Ya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kalau dijelasin sekarang nanti ngeheng gitu.
Baik Ibu, sampai di sini. Baik Ibu-ibu, sampai di sini. Saya kira cukup pelajarannya sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.